Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Afrianti, NIM 200463132, Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, saya akan membuat video jawaban UAS mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks sejarah. Baiklah, soal nomor 1. Menurut analisis saudara, apa permasalahan utama pendidikan di Indonesia saat ini? Dan beri alasan kenapa hal tersebut menjadi masalah utama terhadap pendidikan di Indonesia. Menurut saya, ada 3 masalah utama di dalam pendidikan Indonesia saat ini. Yang pertama, kurangnya dana pendidikan. Yang kedua, rendahnya kualitas tenaga pendidik. Dan yang ketiga, kurangnya fasilitas yang memadai. Kenapa saya memilih 3 hal tersebut menjadi masalah utama dalam pendidikan Indonesia? Karena menurut saya 3 hal tersebut sangat-sangat mempengaruhi pendidikan di Indonesia saat ini. Yang pertama tadi, kurangnya dana pendidikan. Sebenarnya di Indonesia sudah ada program pendidikan gratis selama 12 tahun. Namun masalah dana pendidikan di Indonesia tidak bisa diselesaikan semudah itu. Karena penyebaran alokasi dana pendidikan di Indonesia tidak tersebar secara merata. Masalah yang kedua adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik. Rendahnya kualitas tenaga pendidik sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara, sama halnya dengan Indonesia. Karena tidak semua guru dapat mengajarkan materi sesuai kompetensinya masing-masing. Karena hal itulah, kualitas tenaga pendidik harusnya menjadi perhatian besar bagi Indonesia saat ini. Masalah yang ketiga adalah kurangnya fasilitas yang memadai. Masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang kekurangan fasilitas seperti papan tulis, meja, atau bahkan bangunan sekolahnya yang sudah tidak layak pakai. Menurut saya hal ini seharusnya sudah menjadi perhatian karena terbentuknya pendidikan yang berkualitas itu ya karena nyamannya siswa di sekolah. Kalau di sekolah saja tidak bisa memberikan tempat yang nyaman untuk belajar, maka semangat siswa untuk belajar pun tidak bisa meningkat. Soal nomor 2, berikan analisis saudara mengenai apakah kita benar-benar membutuhkan semua program Merdeka Belajar atau ada hal yang lebih krusial yang harus dibenahi dalam pendidikan kita. Jika ada, apakah hal krusial tersebut dan kenapa? Menurut saya, kita memang membutuhkan program Merdeka Belajar karena program Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Bapak Nadiem Makarim benar-benar memiliki tujuan yang baik, yaitu agar peserta didik dapat bahagia dalam menempuh pendidikan. Konsep Merdeka Belajar tidak lagi terpatok pada kurikulum, tetapi siswa dan guru harus benar-benar kreatif. Dalam menggapai pengetahuan. Dalam program Merdeka Belajar ini, siswa benar-benar dilatih untuk lebih mandiri. Ditanya apakah ada hal krusial yang harus dibenahi, menurut saya yang harus dibenahi dalam pendidikan di Indonesia saat ini adalah sistem kurikulumnya. Ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem kurikulum di Indonesia. Tidak hanya kurikulum, bahkan pengajar atau tenaga pendidik juga harus benar-benar diperhatikan. Seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan kurikulum agar tidak lagi sering berganti-ganti kurikulum dan menyelesaikan masalah-masalah kurikulum yang ada. Dengan kurikulum yang baik dan tidak berganti-ganti atau konsisten akan membuat generasi muda menjadi semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan membuat Indonesia menjadi negara yang dengan kualitas pendidikannya yang baik. Soal nomor 3, ambillah salah satu materi dari pembelajaran sejarah Indonesia, kemudian Anda analisis apakah terdapat pendidikan karakter dalam materi tersebut dan jelaskan alasannya. Materi yang saya ambil adalah materi kebangkitan nasional.
Pembelajaran sejarah adalah merupakan pembelajaran yang sangat berperan penting dalam pendidikan karakter, karena nilai-nilai yang terkandung dalam pengajaran sejarah dapat membuat masyarakat menjadi sadar. Kebangkitan nasional. Materi kebangkitan nasional itu ditandai yang pertama lahirnya organisasi Budi Utomo. Lahirnya organisasi ini membuat masyarakat sadar bahwa mereka adalah masyarakat yang merdeka. Jadi tidak ada lagi merasa mereka masih dijajah. Padahal pada saat lahirnya organisasi itu Indonesia sudah merdeka, tetapi rakyat Indonesia masih merasa dijajah. Dulu adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda benar-benar memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia, terutama golongan-golongan muda, yaitu bisa berpikir. Mereka membuat ikrar, yaitu dengan tiga ikrar yang menyatukan Indonesia. Menurut saya banyak sekali pendidikan karakter yang dapat diambil dari materi ini, karena memang sangat-sangat mempengaruhi masyarakat pada saat itu. Pendidikan karakter yang terdapat dalam materi tersebut masih direalisasikan di masa kini dan mungkin masih berlaku di masa depan. Karena itu pendidikan karakter sangat mempengaruhi dan sangat penting bagi kehidupan kita yang sekarang. Soal nomor 4, ceritakan pengalaman saudara dalam pembelajaran sejarah pada sekolah menengah dan analisis apa hal mendasar yang harus dibenahi dalam pembelajaran sejarah. Menurut pengalaman saya, dulu saat sekolah menengah, saya benar-benar menyukai pembelajaran sejarah karena mungkin gurunya pun pada saat itu sangat menyenangkan dalam menyampaikan pembelajaran sejarah. Tidak ada hari di mana saya belajar sejarah saya bosan. Guru kami sangat benar-benar tahu bagaimana cara membuat siswanya tidak bosan dan serius dalam belajar. Banyak hal yang kami lakukan dalam belajar sejarah. Kami membuat teater tentang sejarah, kami menonton film bersama, dan itu hal-hal yang membuat saya sangat menyukai sejarah dan sampai saat ini pun masih menyukai. Dan sekarang saya sudah berada di jenjang universitas, saya mengambil pendidikan sejarah ya karena saya memang menyukai pendidikan sejarah. Jika ditanya apa hal mendasar yang perlu dibenahi dalam pembelajaran sejarah, mungkin hal yang menurut saya yang harus dibenahi adalah bagaimana cara guru itu mengajarkan kepada siswanya. Karena banyak sekali siswa yang merasa bosan dengan penyampaian cara belajar guru. Kadang cara penyampaian materinya yang membosankan, itu membuat siswa malas untuk belajar dan membaca. Apalagi kan pelajaran sejarah adalah pelajaran yang mewajibkan kita untuk membaca. Jika kita tidak membaca, tentu kita tidak tahu apa-apa. Jadi mungkin hal yang perlu kita benahi adalah cara pengajarannya dengan membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Hal lagi yang perlu dibenahi adalah pembelajaran sejarah kurang menonjolkan nilai keterampilan. Jadi yang diajarkan hanya materi. Nomor 5, jika Anda menjadi guru sejarah, pembelajaran seperti apa yang akan Anda sampaikan kepada siswa dan jelaskan alasannya mengapa. Jika saya menjadi guru sejarah di masa yang akan datang, dan jika ditanya pembelajaran seperti apa yang saya inginkan, tentu pembelajaran yang menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran sejarah di pikiran orang-orang adalah pembelajaran yang membosankan, yang belajar sejarah, padahal tidak. Banyak hal yang bisa kita
banyak hal yang bisa kita kembangkan dalam pembelajaran sejarah. Saya menjadi guru sejarah, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama, saya akan sering mengajak anak-anak untuk mengunjungi tempat situs-situs sejarah. Karena jika hanya belajar dari kelas, itu akan sangat-sangat membosankan. Jadi saya ingin membuat sejenis karya wisata untuk para siswa. Kami mengunjungi situs sejarah, lalu mengamati dan agar siswa-siswa juga dapat belajar dari apa yang mereka lihat, bukan hanya apa yang mereka baca. Lalu yang kedua, bisa juga dengan menonton film sejarah di dalam kelas, menggunakan PowerPoint